Halo Om Swastiastu, kembali bertemu dengan saya Kapiot, masih di channel saya adalah Pura-Pura Podcast. Hari ini saya berada di salah satu tempat yang sangat luar biasa, yang di belakang kita terdapat si Womun gede deh. Teman-teman di rumah mungkin kaget ya, biasanya kita berdiskusi atau ngobrol-ngobrol di satu tempat yang sekarang berbeda. Dan saya perkenalkan salah satu sahabat saya, yaitu siapa yang tidak tahu dengan sosok beliau, yaitu Bapak Kadek Siwambare ya. Kalau yang ketawa-ketawa pasti ingat dengan Bapak ini. Asal di Bangli deh. Di Bangli ada 6 deh ada. Emang kayak lebihan kedek. Oh, sekan kedek mana dong? Jadi pada Siwambare terkenal dengan yoga ketawa. Iya. Tapi kita tidak membahas tentang yoga ketawa. Karena ketawa itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Yeah. Dan Pak Dek yang lebih spesifik khusus lagi menyembuhkan lewat ketawa. Tapi bukan itu, ya. Pak Dek Navigator. Becik. Om Swastiastu dulu. Swastiastu. Pak Dek, perkenalkan diri dulu Pak Dek. Mungkin teman-teman yang ada di channel saya belum kenal ya. Oh, tapi ada yang belum kenal. ada yang belum kenal mungkin. Kapah Melali atau Kapah Mebale TV namanya. Iya. Ya, Pak Dek Ambare. Kalau sudah pernah dengar yoga tertawa, Pasti tahu. Ya di Bali ya. Kebetulan yang pencetusnya di Pencetus, Bali. ya. Bahkan pernah memenangkan rekor muri 10.000 orang tertawa. Ya. 10.000 orang tertawa deh. Yang kumpulan tadi Bangli sel itu. Ketawa pada Ambare luar biasa. Salah satu metode yang bukan kita menyampaikan metode-metode yang lain. Iya. Salah satu alternatif untuk murah. Begitu ya Pak Dek? Iya, Murah, iya, dibilang iya, murah iya, ya? betul. Pengobat dengan tertawa murah. Betul. Tapi mahal Pak Dek. Kenapa mahal? Ketawa itu murah tapi mahal. Mahalnya di mana? Karena pang kedek itu. Oh. Yang pertama harus dipikirkan tentang uang. Ya banglah pipis, cicing mengkalukan di jalannya, wah gitu kan. Pada Siwambare, pada aslinya dari mana Pada? Ini di Nyukuning. Nyukuning. Lahir di Nyukuning, hidup di Nyukuning, akan mati di Nyukuning. Dan ketawa dulu sebelum mati. Ya, harus. Seperti kata Abang Dono Kasino Indro, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Dan ngomong tertawa, penelitian membuktikan. Tertawa tidak saja mampu menyembuhkan penyakit-penyakit pikiran. Oke. Dokter, beberapa profesor membuktikan bahwa tertawa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Wow. Kapanpun Kapiot mati, tertawalah, pasti hidup kembali. Iya, kengken masalahnya tuh deh. Mati, kengken di malu mati oleh kedek tuh. Makanya yang ngidang kedek pasti hidup, Ben. Aja yang kedek pasti hidup, yang sedang kedek berarti mati. Iya. Dadong cangen sap kedek lah Dek. Nah, mati. itu. Ya. Jadi seru ya. Dan pada hari ini kenapa saya datang ke sini karena saya dengar pada kemarin ada satu wacana yang bilang bahwa apa sih yang mau dibicarakan pada sembuh sehat apa? Sehat tanpa obat, tanpa energi, tanpa sentuh. Sehat tanpa obat, tanpa energi, tanpa sentuh. Emang hidang pada? Penyakit pada umumnya ada 2. Oke. Penyakit magic Penyakit magic? dan penyakit medis. Penyakit magic itu adalah? Penyakit magic istilahnya penyakit niskala. Niskala, adesti anloh nerang jana. Bisa disebabkan oleh para buta, roh-roh yang ada di sekitar kita. Kemudian disebabkan oleh manusia sakti. Manusia sakti. Disebabkan oleh pitra. Disebabkan oleh resi. Disebabkan oleh dewa. Dewa. Itu dinamakan magic. Penyakit niskala. Niskala. Oke. Penyembuhan ini bisa disembuhkan oleh penyembuh-penyembuh tradisional. Betul, yang sekarang sudah berbanyak ya semeton-semeton kita. Apakah balian, dukun. Pengiring, pemangku, pedanda Betul. Itu tugas. Tugasnya. Dan kita harus berterima kasih mengacungi jempol mereka itu. Karena alternatif kembali. Ribuan masyarakat Bali tersembuhkan bagi yang mereka kena penyakit niskala. Dan itu walaupun kepercayaan dan hanya keyakinan ya sembuh. Itu memang ada. Memang ada ya Pak ya? Ada ya. Dan bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan itu worth it-nya. Maka
kita mengacungi jempol para penyembuh-penyembuh tradisional Dan mampu, sudah melakukan tugasnya. apa yang diwariskan oleh leluhur Leluhur kita. beliau. Masih menjalankan warisan leluhur yang dimana pengobat alternatif Bali itu memang diwariskan dari sejak tahun dulu, dari dulu kala ya. Betul. Terus yang kedua ada Yang kedua penyakit medis. Betul. Ya, medis penyebabnya adalah cuaca yang tidak bersahabat, bagus, makanan, bakteri atau virus, kemudian keracunan, misalnya makanan yang sudah expired, kita makan bisa keracunan. Nah, pertama kayak ini teman saya ini pernah keracunan, dia minum 3 botol arak langsung tauta. Boren dia Itu expired itu. Arak expired tuh. Tuh. Oke, medis. Ya itu bisa Kemudian disebabkan juga oleh kecelakaan. Kecelakaan, betul. Apa di jalan, apa dibikin rumah. Terakhir disebabkan oleh bencana alam. Bencana alam, betul. Kelima penyakit ini harus dibawa ke rumah sakit klinik Medis. ditangani oleh tim-tim medis. Dokter dan Kita juga harus berterima kasih kepada tim-tim medis karena terus mengadakan penelitian mendapatkan obat-obat baru yang bisa membantu masyarakat Untuk menyembuhkan. penyembuhan. Terus yang paling kita mau bahas adalah Yang kita bahas di sini adalah di antara kedua penyakit ini ada penyakit yang paling mematikan. adalah Penyakit mana? kena Mana ya? Mana? Pikiran. Kayun. Ya. Oke. Nah, sekarang kan banyak sekali orang yang hidupnya merasa menderita. Menderita. Ya. Oke, merasa menderita. Menderita gara-gara apa? Gara-gara pipes. Nah, pas. Pipis. Gara-gara sakit memang. Sakit memang. Ya, orang sakit aduh udah waratu kengken gara-gara benda gara-gara mati. Nah, udah mulai nih pikirannya. Oke. kemudian penderitaan karena ketidakharmonisan dengan seseorang. Wow. Oke. Ya. Ketiga masalah inilah memancing emosi-emosi negatif. Ya, seperti dia ke depan, dia khawatir, Betul. cemas, gelisah, Oke. takut, ya. Kemudian ke belakang, menyesali masa lalu, menyalahkan diri, Terpuruk lagi. menyalahkan orang lain. Nah, inilah yang menyebabkan orang terpuruk, bahkan pikiran-pikiran negatif ini adalah pembunuh paling utama di dunia sekarang. Berarti kalau dibilang seperti itu berarti sakit pemikiran ini bisa dikorelasikan dengan akhirnya menuju ke ranah magic Ya. dan ke medis. Bisa. Orang yang sering khawatir, cemas, dan gelisah pertama terkena mah. Betul. Setelah mah ini ketika dia mau makan, ini sudah khawatir. Cemas, aduh nanti lalah di sana. Oke. Oh ya itu maksudnya. Oke. Tambah khawatir, tambah cemas, detak jantung berubah. Oke. Dia pikir dirinya sakit jantung. Nah, pergi ke dokter jantung. Wih, ya nu mati sakit jantungnya, rago mati. Ben khawatir, Itu ben dasarnya cemas. adalah Pemikiran. Kemudian sesak napas. 3 sudah sakit kan. Tambah khawatir, tambah cemas lagi. Turun ke perkemihan. Sering kencing di malam hari. Itu pengaruhnya dari pemikiran juga. Pemikiran. Ngencin itu ya Om. Sing ada ngecak-ngecak ya enggak ya? Padahal dia sing minum. Bah. Ini gejala kencing manis. Nah, Made Dia dengar, terus, dia dengar ini gejala kencing manis. Dia berpikir bahwa orang kencing manis itu kalau metatu berak, dipotong. Oke, tambah khawatir lagi, tambah cemas lagi. Naik ke otak dan saraf. Sakit kepala sebelah, sakit kepala seluruhnya, tangan gemetar. Nah ini berarti itu hanya satu pikiran. Satu pikiran. Ya, tambah cemas lagi, tambah khawatir setiap ini sakit. Bahu sakit, sebuku-buku sakit, setiap persendian sakit. Nah ini, kalau ini tidak tertangani, nah ini sistem kekebalan tubuh melemah. Imun tubuh turun lagi. Muncullah kanker dan tumor. Semua berawal dari kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan. Itu semua pemikiran pada. Iya. Tumor. Iya. Kanker. Iya. Kanker itu karena dia pendendam, marah. Itu akhirnya membuat ke medis juga kan ya. Semua berawal dari pikiran. Dan itu sudah mulai dirasakan mungkin sudah seluruh teman-teman yang ada di rumah mungkin ya. Ciri-ciri orang kena penyakit pikiran ya. Sering khawatir, cemas, gelisah, cepat marah, mudah tersinggung. Tensi tinggi berarti. Ya, menyesali diri, menyalahkan orang lain, tidak bisa tidur. Kalaupun bisa tidur terganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Kalau ciri-ciri ini masuk, datang sini. Berarti itu pikiran, Pak? Pikiran. Itu caranya gimana, Pak?
obat-obatan tidak mampu loh menyembuhkan. Walaupun dengan kedokteran sangat modern. Karena obat-obatan itu meredakan sakit. Meredakan sakit. Sumbernya nggak kena. Dibawa kebalian gimana, Pak? Dibawa kebalian nggak kelihatan apa-apa. Oke. Ya, karena penyakit pikiran siapa yang bisa mendeteksi pikiran? Nggak ada. Makanya banyak Tuhan orang bisa kira-kira. Makanya banyak orang yang terkena penyakit pikiran dicek di lab nggak ada kelihatan apa. Tuh kan? Di balian-balian nggak ada. Kadang meneng-meneng. Iya. Betul meneng. Iya. Oke. Nah, Pak Dek, jadi satu pikiran itu bisa membuat banyak unsur-unsur penyakit kan gitu ya. Iya. Berarti bisa disembuhkan dengan cara apa tuh misalnya? Pertama, karena tadi kan sumbernya penderitaan. Penderitaan. Ya, cara menyembuhkan hanya berteman dengan cari 3 orang. 3 orang. Oke. Ya, yang bernama Iwayan Relax, Iwayan Relax, Imade Tenang, Imade Tenang, Inyoman Bahagia. Iman Bahagia. Nah, Imade Tenang ini kemarin mengaben masa, Pak. Karena bertenang. Ya. Berarti relax. Obat ini tidak ada di apotek, hanya ada di dalam diri. Dan itu, yang perlu kita ketahui bagaimana memunculkan. nah, itu kalau memunculkan dan mengangkat kembali biar bisa lebih tenang, bisa lebih rileks, bisa bahagia. Iya. Apakah tidak uang? Uang belakangan dulu ya. Belakangan dulu. Kalau masalah sakit ini Walaupun memunculkan kebahagiaan dulu. Pertanyaannya Pak Dek, kalau banyak uang, punya mobil fasilitas bagus, jabatan tinggi, gaji gede, apakah ada penyakit pikiran? Wah, banyak. Contohin. Banyak. Ketika saya nih, Keluar mobil. Keluas kan jadi berpikir mobilnya cina bo. Yodot ngabawa mobilnya kurangnya lagi mobil tuh. Bom iya kan? Benar. Yang gaji besar ya? Hah? Gaji besar. Sama juga, semakin besar gaji orang, semakin besar kebutuhannya. Wow, berarti bukan bapes berarti bukan berarti tenang. Bukan. Cara menimbulkannya Pak Dek, yang bisa dipraktekkan dengan Ada 5 cara. Ada 5 cara. Pertama, ingat hal-hal apa yang telah kita capai yang bisa membahagiakan. Syukuri. Bersyukur. Matur suksema sang yang widi. Mhm. Ya diastun yang sakit niki. Kita harus kasih edukasi. Sakit itu ada 2. 2. Adan-adan sakit itu memang liu. Sakit itu hanya ada 2. Sakit cenik dan sakit gede. Ane kerasnya nih gigisan ya. Ya, sakit keras itu di rumah sakit, berbaring. Oke, tidak bisa bergerak sama sekali. Ya. Wira pasti sakit. Nih pasti sakit. Tetapi untungnya agak kena sakit cenik. Nungidang ay. Nungidang orto. Konten. Saya sakit gede di rumah sakit, medem gitu. Singidang dia. Oke. Nah, Pak Dek, 2 penyakit adalah sakit gede, sakit cenik kan gitu. Itu ditimbulkan juga oleh pemikiran. Juga. Pak Dek bilang tadi ada rileks, tenang dan bahagia. Gimana cara mencapai itu ketika di rumah ada masalah, di rumah ada kerjaan tidak selesaikan, itu sudah tidak tenang, relax itu mungkin kurang istirahat segala macam, bahagia itu mungkin kebutuhan tidak tercapai. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan 3 itu, Pak? Pertama bersyukur. Kedua mekenyam. Mekenyam. Coba mekenyam. Sebat. Singida. Apalagi yang ketiga? Belum mekedeng. Belum. Ketiga megending. La 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 la. Sebat. Sing. Aja deh. Keempat Pak Dek. Ngigel. Ya. Dance. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Coba angkat tangan, angkatkan tangan. La la la. Cak. Wajar. Hilang sempat. Ya. Yang kelima. Kedek masih. Sebat. Saya nggak ada sebat. Apakah itu sementara Pak Dek? Enggak. Tapi kalau terus dilakukan akan menghilangkan. Kedek yang mampu memberikan dampak penyembuhan adalah ketika dilakukan 45 detik. 45 detik per hari. Tidak ada 1 menit. 45 detik. Minum obat aja butuh waktu 5 menit. Betul. Berarti tertawa, menari, tersenyum. Bersyukur, tersenyum, bernyanyi, menari. Dan tertawa. Itu obat ya. Luar biasa. Benar. Endorfin ada. Iya, di luar morfin ada. Oke. Kalau di dalam tubuh kita endorfin. Itu kalau dilakukan dengan program yang bagus, walaupun senglapis sembuh ya. Sembuh ini tidak ada urusan uang dengan uang. Ada ya. Yang penyakit pikir tidak butuh uang.
Nah itu kadang-kadang karena orang apa orang kapior orang kemom kedean. Karena yang dini mau kedean itu sing maya. Cuma ada kotak kena ngejen kuda. Oh, keto kone deh. Oh, sing ada maya deh. Sing namanya. Ya, Lapis delapan sing Sing ken. Ada urusan. Noh, kian pada cara membangunnya pangidangnya kene. Len tuh cara ngalih pipis. Len ada maksudnya. Wow. Itu. Dia nggak sing perlu ngalih pipis, nak pipis teko mai. No, kok, tole. Lihat. Karena harus tahu mantra ngalih pipis tuh kayak Napi, ken. Pak. Sing di orang. Wah, coba. Kok tadi. Berarti teman-teman semuanya di rumah, jadi bisa kita gini, jadi penyakit pikiran tuh bisa dihilangkan dengan 3 teman itu. Ya. Tenang, rileks, dan bahagia. Untuk mendapatkan ini adalah seperti itu, bersyukur, tersenyum, bernyanyi, menari, dan tertawa. Dan itu kalau dilakukan di rumah mungkin kurang pas, kalau mau kurang pas, tapi bisa dilakukan di rumah ya Pak? Ya bisa dilakukan di rumah, ya. Tapi yang berkelompok ini cepat Raga. Ya, lebih cepat. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Oke. Itu. Dan itu sudah pernah dibuktikan nggak Pak? Kita ini melakukan ini dari tahun 2000. 2000. Puluhan ribu masyarakat kita telah tersembuhkan. Bukan hanya tersembuhkan, tapi terbebaskan. Terbebaskan. Oke. Ada yang ikut daftar nggak ke rukunnya? Wah, kan Pak? Nah ya. Nanti ya, Made juga ya. Keren, luar biasa. Jadi, saya baru tahu nih Pak De. Ya. Saya dulu berprinsip bahwa berprinsipnya begini Pak De. Pokoknya aja, anggap masih ada apa masalah. Utang, anggap masih ada utang. Pokoknya raga megaya kan meneh. Ya. Menghibur dan raga dihibur. Ya. Terkadang kita lupakan ada beberapa unsur yang membuat kita tuh lebih tenang ya, ada pikiran. Karena pikiran kita selalu dipakai untuk hal-hal yang sangat berat sekali. Ya. Sehingga kita lupa yang ringan itu bisa mengangkat yang berat sekalipun. Ya. Balon pun bisa mengangkat gitu ya. Ini pelajaran luar biasa yang saya dapatkan hari ini adalah bersyukur, tersenyum, menari, bernyanyi, dan tertawa. Ya. Sederhana. Sederhana. Dan hinu itu hanya bisa dilakukan oleh si pasien sendiri. Oke. Kan tidak ada di nunean kan? Iya. Ya. Dia kedek kapiot sing mana po? Gitu modelnya. Aja po. Tapi kalau ada yang mau ke sini, maksudnya datang meriki harus ngobrol dulu soal sakit ini atau gimana? Iya, kita ajak ngobrol. Ngobrol dulu ya. Pasti. Kita ngobrol dulu apa ini. Itu yang salah satu adalah touchingnya ya. Jadi, ya, di samping yoga tertawa, yang terpenting itu adalah penyadaran diri. Penyadaran diri. Dan penyadaran diri itu harus disadarkan dengan orang lain. Ini. Tidak boleh. Kalau kita sadar sendiri kayaknya mungkin butuh tuntunan seorang guru. Guru, betul. Yang bisa mengajarkan penyadaran adalah guru spiritual. Seperti Pak Kadek Siwa Ambara. Ya, seperti Pak Kadek. Ya. Sombong tuh deh, mau di bapak no. Akhirnya guru kayak Budayu, guru bahasa Indonesia deh. Buat teman-teman nih, saya sudah baru berapa menit kita deh ngobrol deh. 15 menit, 10 ya Pak deh. Iya itu. Karena kebos lah, asing ini. Nah, ciri-ciri orang tersembuhkan nanti ya. Karena apa? 1 menit tertawa sama dengan 15 menit lari. Iya, itu bisa untuk melangsungkan tubuh nggak Pak deh? Bisa. Wis. Deh, kurang cair deh. Ya, sana. Ya, takutnya kan gini, Pak. Jadi di rumah itu kan biasanya kalau kita mau sembuh ke rumah sakit untuk masalah medis. Kalau kita mau tahu tentang ada skalanya, kita pergi ke tapaan atau Jurubalian. Ya, harus. Kalau kita mau tahu diri kita untuk pemikiran kita kurang sehat, kalau kita lakukan di rumah ada beberapa kendala kan. Kalau kita ketawa di rumah mungkin tetangga apa yang ngudang gitu, atau menari bernyanyi, mungkin itu stigma yang masih dilakukan. Lebih baik ya kita kumpul, bertemu dengan banyak teman dan itu sampai di rumah pun rileks gitu. Betul, karena ketika kita ketemu ya, kalau di rumah kan kadang didian sakit. Kadang didian, Didi kan ketemu udah sendiri, apalagi tempel SMA tepuk. Rago sakit kene, rago keto masih po. Kan mulai, ado aja po. Bungelah seko gelang jani. Ternyata Made keras kan, aduh, untung agak gigis. Luar biasa, itu pemikiran deh sebenarnya, pemikiran dan itu bisa diarahkan Pak De. Bisa diarahkan. Makanya tiang di sini ya. Pertama orang yang sakit tuh kita suruh cek ke dokter dulu. Ada nggak? Setelah itu ke tradisional. Dulu.
yen butlah itu sing segar di tradisional, sing segar di rumah Medis. sakit, mai aja. Di sini terminal terakhir. Di sini adalah tempat P3K lah. Ya, Plain Dori lah. pertolongan paling pantat, Ah. kejet gitu. Kita kan ada tagline juga Pak Dek. P3K, pertolongan pertama pada kerauhan. Di sini mungkin PDK-nya beda deh. Pertolongan pertama pada kayun. Kayun ya, penyakit P3, kayun. penyakit kayun. Benar Pak deh. Ini memang mau terbukti. Saya modelnya konten kreator kan ya. Bikin konten terkadang mikirin teman nggak bisa, kameramen segala macam. Itu memang membuat sakit dan Ya, terutama ya, ya, pasti betul, sakit kepala. Sejak dini malu sakit. Luar biasa loh. Pak Dek. Saya mau praktekkan Pak Dek. Jadi ketiga teman itu yang rileks, tenang dan bahagia ini, akhirnya menciptakan syukur, tersenyum, menari, bernyanyi dan tertawa, bisa menghilangkan. Ya. Coba saya coba praktekkan dulu, coba deh kameramennya deh, gede deh. Saya sering mendengar nih dia mengeluh tentang beli sakit di sirahnya. Ya. Mungkin karena dia terlalu banyak punya kos-kosan ya. Ya. Oke. Cuman kita coba praktekkan Iya, metodenya iya, Pak Dek ya. Ini kan poinnya kan itu Pak Dek. Iya, Ada yang mau iya, disampaikan enggak ya? Sakit tuh di raganya kan sakit kepala. Sakit kan? kepala. Ya, sakit kepala setiap di tubuh tuh ada 5 kelompok penyakit. 5 kelompok penyakit. Sakit kepala, sakit kepala, emosi yang tidak terkontrol, stabil. sakit jantung, hati, paru-paru, kemudian sakit mah, sakit ginjal, menstruasi tidak teratur, Betul. termasuk burung mati juga. Di jam kedesnya mati. Tuh. Udah bekedes Pak yo? Tadi ini enggak. Oh, burung tuh maksudnya. Wayan bengolan. Bisa ngeledut tuh Pak Dek. Coba. Ih, Aku udah kencang banyak nih. tapi nasa sakit. Oh, dari pilek deh Pak Dek. Ya. Ini Yang di kepala, di kepala itu kan di sini organnya. Tertawa yang menyembuhkan, tutup mulut dan tertawa. coba lihat di frame sudah kelihatan Pak Dek Tutup sini mulut ya. dan tertawa. Aman ya? Rasakan getaran di kepala. Sini ada dan 45 detik. Jangan ada yang lama gedean ya. Orang biar gede banget. Oke, Pak Lu detik ya. Coba memerah dia, memerah. Memerah dia, mukanya Memerah merah. dia. Apa itu? Darah ke otak. Darah membawa oksigen. Rasakan. terasa panas. Mengalir. Hah? Itu baru tertawa dari atas badan. Iya. Tertawa. Bersyukur ya enggak belum? Bersyukur berarti. Udah sampai sini bersyukur. Bersyukur tuh tingkat. Kang Wani bekat ini bersyukur kopi banget deh harus syukuri. Godoh man. Tapi yang sing bisa gede, ini. Ini minyak. Bingung tadi. Kok setiap tadi kan serius. Setelah lihat Bapak ketawa, saya jadi terpancing. Apa ketawa. Pak Dek? Nah, penyebabnya nih kok. Iya nada nak itu ngeling, Bagus. dini pasti ngeling. Sebet. Oke. Iya nada nak itu gede, dini pasti gede. Hilang sila deh. Virus. Hilang. Berasa tadi seret. Masuk dari sini kan? Ya. Dari sini mulai set, ke sini udah mulai panas. Ada Seret, getaran-getaran seret. itu loh. Pernah lebih hangat dulu. Oh. Itu menandakan sembuh nih. Darah sudah naik. Berarti dia ini termasuk satu Tubuh sakit rileks. pikiran berarti. Tubuh rileks, pikiran tenang, hati bahagia. Itu Rileks yang dia pas setelah. Serius. Wow. Cuma yang bikin itu, yang bikin terpancing itu saya ya. terpancing kita membuat ketawa itu apa sih? Kalau di rumah mungkin Oh, enggak perlu. Pokoknya buka mulut dan begitu ya. Coba ada ya. nah, air mata keluar itu tanda kesembuhan. Oh ya Pak ya. Iya. Serius. Jangan tumben belum. Saya mau balik pondres gede. Kita harus jual Oh, iya
mana Pak Dek? Di sini Pak Dek. Ya, Berarti 1 menit tertawa sama dengan 15 menit lari cepat. Coba kan, tubuh hangat kan? betul. Susu peluh kan? Berarti ini tidak bisa disembuh dengan obat, pil dan suntikan. Tapi ada sesuatu yang harus ke dokter kan harus. Sakit ringan nggak Bang ini? Jadi ringan kan sana. Sudah belum live, kencang live kan, beneran tuh. Siang, Coba sana. Siang. saya mulai sedok Pak Dek. Iya karena dari kemarin memang nggak enak badan, nggak enak perut yang nih karena berapa kali diare. Disedot jadi. Semua deh. Serius. Ada nak sing bisa kedek, yen sing bisa kedek ini kita punya Dewan Tari. Ini khasiatnya juga menenangkan, merilekkan, membahagiakan. Di bibirnya. Oh, gini jang. Biasanya kan ini masalah raga di bahunya. Coba jerat. Di ini ya? Seperti kayak ini. Ne bener ne deadline ne penting san. Ya. Pada produksi sendiri Pak Dek? Ya, Dewan Tari ini Dewan Tari itu apa Dewan Tari? kisahnya Dewa Wisnu mengambil Tirta Amerta di pemutaran Gunung Mandaragiri itu. Ini bukan promo teman-teman, tapi ini jualan. Harganya gimana Pak Dek? 135. Yang saya ngelah pipis, Domli. udah beli. Artinya ngelah pesekat ini caranya. Jadi Sengidang. Harus satu sudah? Iya, 135. 135. Karena ini bagus terbukti. Lapis sudah. Ada 35 tuh. Satu saja, udah bensin loh. Banyak pura-pura kan juga. Ceweknya cok gede nih. Oh ya, hangat Pak Dek, hangat. Oh ya, ini hangat. Ya, Ya ini sih gede cok. anda sing bisa gede, anda cocok deh. Semprotin deh. Dia bisa gede di kantor. Oh, nyang bisa gede lah ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi ini ada minyak. Awal-awalnya sebelum bisa kedek ini pakai. Ini ya, Dewan Tari, ada bekadung buka, nih kena dari sini celepinin kotak ya. Ini nyamannya cuma sing bisa gede ada cemprot. Matanya seperti bagus. Ada semua. Ada baduy kan? Nih madu tadi biasa nih. Itu biasanya kan orang-orang mah. Ini madu KW nih. Orang-orang mah. Madu asli cuma. Ada madu juga Pak. Ini yang bungkusnya sebesar Sama ini ya. itu. Ini ya. Dan juga ada air ya. Iya. Ada kenapa bisa menciptakan hal seperti ini? Ya, untuk air ini kita orang sakit itu harus diterapi sebulan sekali 3 hari sebelum purnama. Celup dingin tes hangat. Ya. Luar biasa. Jadi kan purnama. Beda aja legis-legis nih. Kena mana tuh? Ya, press. Ya. Press encut tuh, press encir tuh. Terapi bulan purnama ya. Kita sediakan 3 botol. Pertama di sebelum purnama itu jangan di kemulan lah. Munasicoken ya, munasicoken ide sang yang adik guru siwa, biar air ini dirubah menjadi obat. Obat. Sembuhkan segala macam penyakit. Itu menambah juga extensionnya juga ya. Ya, kan purnama nih. Purnama ya. Makanya disebut Momennya dengan yang bagus. air purnama. Air purnama. Ya, 3 kali Kalau ini saja. bisa didapatkan di toko atau di sini aja? Di sini aja. Di sini aja ya. Di sini aja. Teman-teman semuanya, Ya. sekali lagi, ini bukan promo tapi kita menjual. Ya. Ya menjual dan pada saya tahu kalau pada ke sini hanya udah jengelah mentokin celapin donasi. Dari itu makanya dari itu mungkin ini bisa Ya, untuk salah bayar satu listrik, biaya dan segala macamnya gitu. Dan mungkin teman-teman di rumah kalau kepikiran bahwa ini bisnis, bukan hanya bisnis. Kalau ini hanya bisnis, Dan kita butuh uang. Yang Iya. paling penting di zaman sekarang Sekarang ada itu uang. Mungkin je bagus, mungkin je sakti ya. Kalau kantong si pipisnya gugu, tapi begelem mungkin yang lah pipis, sing ada pemikirannya marah kedek-kedek tuh mungkin lah pipis yang segar-segar, sing masep ya, sing pocol suge-suge ngar becele yang sing di beguling, sing tadi apa beli, satu tempe lapis miliar itu model, Saya goreng. tuh dia lapis satu sing crispy gitu modelnya. Ini teman-teman bisa didapatkan di sini, ini memang benar. Jadi pada membuat ini mungkin untuk bukan mungkin jadi untuk operasional segala macam seperti bilang tadi karena yang datang apa nama asramannya Ambara Ashram. Ambara Ashram yang ada Tempat di jalan ini namanya Moksa Temple. Moksa Temple namanya di Kuning, pokoknya di Google Maps sudah ada. Kesini datang ke sini mau disembuhkan dengan pemikiran rileks, bahagia, tenang dan akhirnya bisa membuat bersyukur, kita lebih tersenyum
Ya, di Dan- sini kita bukan saja untuk menyembuhkan ya. Kan permasalahan manusia kan kesehatan. Kesehatan, betul. Kita sembuhkan dengan terapi tertawa. Tawa, betul. Masalah uang, kita ada pelatihan membuka pintu rezeki. Pintu rezeki membuka pintu Ya. rezeki. Ya, karena ada 11 pintu rezeki yang harus dibuka kalau kita ingin rezeki kita lancar. Gitu. Cok nih. Pengobat kunci. Hah? Setut bela yang saya. Kunci tadi apa kuncinya itu? Pintu-pintunya, 11 pintu. 11 Setiap pintu. orang itu punya pintu rezeki. Kenapa ada orang kaya? Kenapa ada orang menengah? Kenapa ada orang miskin? Itu pintu-pintunya tidak, bagi yang miskin, pintu-pintunya tidak semua terbuka. Oke. Bagi yang sudah dapat tapi habis, mungkin baru setengah. Baru setengah. Oke. Seharusnya ke-11-nya terbuka. Itu nggak bisa dibuka sekarang, Pak. Nah, itu butuh waktu. Butuh Butuh waktu 3 jam. 3 jam. Maka siapa saja yang mau ikut bisa datang ke sini, bisa Tapi ikut secara pribadi, bisa ikut secara berkelompok. Itu tidak bergaransi atau tidak menjamin. Jadi kita mencoba bersama-sama membuka. Tetapi puluhan ribu sudah ikut acara ini dan banyak sekali yang mendapatkan keberhasilan walaupun tidak tersebut. kaya raya, paling tidak membunuh lah. Maksudnya begini, kita di sini bukan ngajarin orang kaya raya, tetapi dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Dia bisa memenuhi tuntutan harian, tuntutan mingguan, bulanan dan tahunan. Itu saja. Kurang untuk negeri kena hidang. Memenuhi. Yang penting ya. Yang penting hidang. Monto kan Ya, sing perlu sederhana liu. kan. Sing perlu liu Ya, oleh betul, pipes. Apa liu oleh pipes ngon geno? Jangan di bank bisa bangkrut. Coba pikiran gelam langsung. Den gelam. Nah pokoknya main kali. Jangan kali tenang nih, kali tenang, kali bahagia, kali relax. Ya to kan ajak metimpa luang bae hidup Saya ta. enggak enak, Ben. Dan saya dulu. Hah? Oh, pang buka betul aja. Perang bukaan rezeki. Masalah rezeki itu kene, masalah rezeki itu kene. Semua kursi ya. Abol ya. Ada penghasilan, ada pemasukan, Betul. ada penghasilan dan pendapatan. Saya Riko. penghasilan. Guys. Nyen dia rajin megai pasti liu nekang penghasilan. Itu dia bekerja menggunakan otak dan otot. Kalau tidak disembuh, tidak Nyen dia sehat. rajin megai pasti liu lah pipes. Best. Tetapi ya itu udah biasa. Udah biasa. Yang kita ajarkan adalah kengken sing megai. Ya sing megai tapi pipes tekel. Sing ida. Dot mobil tekel. Tidak itu. Ngidang. Mungkin caranya. Ini membuka pintu rezeki. Oke. Setelah pintu rezeki dibuka, ada mantra menarik rezeki dari timur kengken, narik rezeki dari selatan kengken, dari barat kengken, dari utara kengken. Nah, untuk itu teman-teman yang ada di rumah, jadi kalau mau tahu tentang pintu rezeki, segala macam, Pak Dek punya program apa saja di sini Pak Dek lagi ya. Itu yang program pintu Kemudian rezeki. untuk mereka yang mau pensiun, pensiun. ya, sebelum pensiun ada yang masih di pendidikan. Aha. Di mereka yang ada di Brahmacari, kita ada Diksa Suputra. Bagaimana anak-anak itu menjadi anak yang suputra, Oke. hormat kepada orang tua, berbakti kepada leluhur dan Sang Yang Widi, rukun dengan saudara-saudaranya, bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan, Itu- hidupnya berguna bagi diri, keluarga, Oke. lingkungan serta nusa dan bangsa. Itu namanya Diksa Suputra. Nanti dengan program lain kita saksikan di episode selanjutnya. Ya. Pasti kita akan buka semuanya karena keburu kini bendung Pak Dek. Ya, kan permisi Yusan. Permisi ya, menu kita hanya dapat waktu 22 menit. Dek, udah menit deh. 33 nih, 10 menit ngaret. Bobo. Ya teman-teman semuanya. Jadi yang tadi bukan pikir kita memojokkan salah satu A dan B pada ya, hanya kita bersama-sama bagaimana kita pada fungsi dan tugasnya masing-masing. Ya, saudara masing-masing. Masing. Kalau mau sehat tanpa obat, tanpa energi dan tanpa sentuhan, intinya adalah pemikiran. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Kalau tidak bisa diselesaikan di rumah, ayo datang ke tempat ini yaitu Moksa Temple yang namanya Pak Dek Siwambar yang ada di New Kuning teman-teman semuanya. Tidak dipungut biaya alias gratis, donasi aja cemplungannya di kota. Ya. Sudah di ya, dan ini ada produknya untuk membantu kita beli listrik dan segala macam. Ya, Pak. ya. Terima kasih hari ini Pak. Thank you, Pemikiran thank kita jadi terbuka, kameramen saya sehat. Kru saya depan bergelam, pengadaan kedean, pengadaan kedean. Dan selamat datang Pak Deko, Andika, teman saya Pak Dek. Ya, dari Sayan. Pokoknya maju. Ya. Harus disembuhkan di pemikiran-pemikiran dulu. Ya, itu orang Ya, hebat. karena Pak Dek ini akan menanggung beban yaitu titipan-titipan masyarakat yang ada di gianya. Pasti bisa karena Pasti dia bisa. pikirannya sudah mengglobal. Pikiran. Nanti kalau mau tahu teman-teman nanti profilnya di next episode kita akan sembuhkan beliau. Ya.
Kita next episode kita akan, karena Bapak ini akan menjadi perwakilan masyarakat yang harus disampaikan dan harus diberikan tuntunan dan diberikan sesuatu untuk membuat kebahagiaan, bahagia, tenang dan rileks yang tadi ya. Teman-teman semuanya, semoga bisa berguna dan sudah tidak diizinkan lagi kita ini karena sudah mulai hujan. Kenapa? Kita rileks saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kuota wifi, listrik kalian rebahan di rumah. Terima kasih untuk semuanya. Pokoknya kita tutup untuk Prama Santi. Om Santi, 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 Om Lia. Kita sih deh.